Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan membahas mengenai Lembaga Penegak Hukum Polisi Republik Indonesia yang beranggotakan saya Ahmad Fatur Rahman, Afiorizi Fitrasyah, Anita Putri, Amalia Putri, Carmenita Alia, dan Kristoba Saputra. Sejarah singkat Polisi Republik Indonesia. Sebelum kemerdekaan, yang pertama, zaman kerajaan. Pada masa kerajaan Majapahit, Gajah Mada membentuk pasukan pengaman yang disebut Bayangkara untuk melindungi raja dan kerajaan. Karena itulah sosok Gajah Mada menjadi simbol dari kepolisian RI dan membangun patung Gajah Mada di depan kantor Mabes Polri untuk menghormatinya. Nama Bayangkara kemudian dijadikan nama pasukan kepolisian. Masa kolonial Belanda. Pada masa penjajahan Belanda, pembentukan pasukan keamanan berawal dari pasukan-pasukan orang-orang pribumi di Semarang untuk menjaga aset dan kekayaan orang-orang Eropa sebanyak 78 orang pribumi. Masa kependudukan Jepang. Pada masa ini, Jepang membagi wilayah kepolisian Indonesia menjadi Kepolisian Jawa dan Madura yang berpusat di Jakarta, Kepolisian Sumatera yang berpusat di Bukit Tinggi, Kepolisian Wilayah Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan Kepolisian Kalimantan yang berpusat di Banjarmasin. Selanjutnya akan dibacakan oleh Toba. Sejarah singkat Polri, periode 1945 sampai 1950. Pemerintah militer Jepang membubarkan PETA dan Gyugun tidak lama setelah menyerah tanpa syarat pada sekutu. Namun polisi tetap bertugas. Pada tanggal 19 Agustus 1945 dibentuk Badan Kepolisian Negara atau BKN oleh PPKI. Inspektur kelas 1 atau Letnan 1 Polisi Muhammad Jasin memproklamasikan pasukan polisi Republik Indonesia pada tanggal 21 Agustus 1945. Tanggal 29 September 1945 RS Sukanto Cokroamidjojo dilantik oleh Presiden Soekarno menjadi Kepala Kepolisian Negara atau KKN. Polri berada di bawah Kementerian Dalam Negeri secara administrasi dengan nama Jawatan Kepolisian Negara dan secara operasional bertanggung jawab kepada Jaksa Agung. Pada 1 Juli, Kepolisian Negara dan secara operasional bertanggung jawab kepada melalui penetapan Pemerintah tahun 1946 nomor 11 sampai dengan diputuskannya bahwa Jawatan Kepolisian Republik Indonesia bertanggung jawab pada Perdana Menteri. Sejak itu tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bayangkara dalam sejarah terbentuknya Polri. Yang kedua, periode 1950 sampai 1959. Dengan dibentuknya Negara Kesatuan pada 17 Agustus 1950 dan diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistem pemerintah parlementer kepada Kepolisian Negara tetap dijabat RS Sukanto yang bertanggung jawab kepada Perdana Menteri atau Presiden. Kemudian RS Sukanto merencanakan kantor sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, dengan sebutan Markas Besar Jawatan Kepolisian Negara RI atau DKN, yang menjadi markas besar kepolisian sampai sekarang. Ketika itu menjadi gedung perkantoran termegah setelah Istana Negara. Sampai periode ini, kepolisian berstatus tersendiri antara sipil dan militer yang memiliki organisasi dan peraturan gaji tersendiri. Masa Orde Lama. Dengan Dekret Presiden 5 Juli 1959, setelah kegagalan konstituten Indonesia kembali ke UUD 1945, jabatan Perdana Menteri almarhum Insinyur Juanda diganti dengan kesebutan Menteri Pertama. Polri masih tetap dibawa pada Menteri Pertama seperti keluarnya Kepres nomor 153 per 1959 tertanggal 10 Juli di mana Kepala Kepolisian Negara diberikan kedudukan Menteri Negara ex office. Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Kepres nomor 154 per 1959
Kapolri juga menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Menteri Muda Veteran pada tanggal 26 Agustus 1959 dengan surat edaran Menteri Pertama nomor 1 per MP per RI 1959. Ditetapkan sebutan Kepala Kepolisian Negara diubah menjadi Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemen Kepolisian sebagai ganti dari jawatan Kepolisian Negara. Dengan TAP MPRS nomor 2 dan 3 tahun 1960 dinyatakan bahwa ABRI berdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara berdasarkan Kepres nomor 21 per 1960. Sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakan dan selanjutnya disebut Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perang lainnya dan dimasukkan dalam bidang keamanan nasional. Tanggal 19 Juni 1961, DPR GR mengesahkan UU Pokok Kepolisian nomor 13 per 1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa kedudukan Polri sebagai salah satu unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI, Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara. Masa Orde Baru. Karena pengalaman yang pahit dari peristiwa 30S PKI yang mencerminkan tidak adanya integrasi antara unsur-unsur ABRI, maka untuk meningkatkan integrasi ABRI tahun 1967 dengan SK Presiden nomor 132 per 1967 tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan pokok-pokok organisasi dan prosedur bidang pertahanan dan keamanan yang menyatakan ABRI merupakan bagian dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, AL, AU, dan AK yang masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dan bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menkam dan Pangdam. Pada tahun 1969 dengan Kepres nomor 52 per 1969, sebutan Panglima Angkatan Kepolisian diganti kembali sebagai UU nomor 13 per 1961 menjadi Kepala Kepolisian Negara RI. Namun singkatannya tidak lagi KKN tetapi Kapolri. Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggal 1 Juli 1969. Tugas dan wewenang Polri. Tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam melaksanakan tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia bertugas melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat, serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional, memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum, melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negara sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa. Dalam menyelenggarakan tugas kepolisian negara Republik Indonesia secara umum berwenang, menerima laporan atau pengaduan, membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum, mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa, mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administrasi kepolisian, mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang, mencari keterangan dan barang bukti, menyelenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional. Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan berwenang memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lainnya, menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor, memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor, menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik, memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam,
memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan. Tokoh inspiratif Polri, Bribka Seladi memulung ketimbang terima sogokan. Kisah anggota kepolisian yang bertugas di Polres Malang Kota, Bribka Seladi banyak membuat masyarakat terenyuh. Sehari-harinya usai berdinas di kepolisian, bakat 3 anak ini rela melakoni pekerjaan sampingan yaitu menjadi pemungut sampah alias pemulung. Dari pekerjaan sambilan tersebut, Seladi mendapat penghasilan tambahan Rp25.000 hingga Rp50.000 per harinya. Meski dianggap ikhlas, Seladi mengaku ikhlas dan bangga dengan penghasilan tambahan seadanya tersebut, daripada harus menerima suap. Contoh kasus yang ditangani oleh Polri. Yang pertama, kasus bom Bali. Peristiwa bom Bali terjadi pada 12 Oktober 2002 silam, tepatnya di Jalan Legian, Kuta Badung, Bali. Peristiwa itu menewaskan 202 jiwa dari 20 negara dan 209 orang lainnya mengalami luka-luka. Peristiwa ini kemudian menjadi headline di berbagai media internasional sehingga mata dunia tertuju kepada Indonesia. Poin kemudian bekerja keras untuk mengungkap dalang asli teror biadab itu. Akhirnya, kasus ini terungkap setelah polisi berhasil menangkap Abdul Aziz alias Imam Samudra, Amrozi bin Nur Hashim dan Ali Gufron alias Muklas. Setelah menjalani rangkaian proses hukum, ketiganya dihukum mati dan dieksekusi regu tembak di Pulau Nusa Kambangan, Cilacap, Jawa Tengah pada Minggu 9 November 2008 dini hari. Adapun pelaku lainnya, Al Imron, divonis seumur hidup setelah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana terorisme. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.